Setiap hari, kita disibukkan dengan begitu banyak hal. Pekerjaan, teman-teman, hobi, dan banyak hal lainnya. Tapi, apakah semuanya penting? What really matters to you? Tema yang kita bahas adalah What Really Matters. Dan malam ini judul firman Tuhan yang saya sampaikan hampir sama dengan tema besar kita, yaitu What Really Matters in Life. Apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Karena setiap pagi kita bangun banyak orang bingung. Ini penting, itu penting. Semua kelihatan penting. Tetapi kita harus mengejar yang betul-betul penting. Dan ini gak mudah. Ada banyak orang setelah tua, hampir mati, baru sadar. Ternyata yang saya kejar selama ini sesuatu yang salah dan kecewa. Itu sebabnya dengar firman Tuhan baik-baik supaya kita gak kecewa. Dalam hidup ini kita bisa pilih yang benar-benar penting. Dan mari kita baca Filipi pasal 1 ayat yang ke-10. Yang menjadi dasar apa yang kita bahas pada malam ini. Saya akan bacakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Perhatikan kalimat sehingga kamu dapat memilih. Dapat memilih apa yang baik. Karena banyak yang kelihatan baik, tapi yang betul-betul baik itu apa? Nah, kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, menarik dikatakan Filipi 1 ayat 10. I pray this so that you will be able to decide what really matters. And so you will be sincere and blameless on the day of Christ. Saya garis bawahi kalimat supaya kita bisa memutuskan, to decide what really matters, apa yang betul-betul penting. Dan malam ini firman Tuhan memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang betul-betul penting itu ada 3. Ada 3 hal yang sangat penting dalam hidup ini. Yang saudara harus clear, jelas melihatnya dan saudara kejar itu. Dan saya pastikan saudara akan berkata terima kasih karena malam ini saya datang dan saya dengar apa yang Tuhan katakan. Ya, mari kita lihat 3 hal yang penting yang perlu kita kejar dalam hidup ini. Yang pertama adalah build an intimate relationship with God. Membangun hubungan yang intim dengan Allah. Ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa saya katakan membangun hubungan intim dengan Allah itu sangat penting? Karena itu alasan Tuhan ciptakan kita. Waktu Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa dan terus turunannya termasuk kita. Sebetulnya dalam pikiran Tuhan itu apa? Apa yang Tuhan maksud kenapa dia ciptakan manusia? Saudara perlu tahu bahwa Allah itu kasih. Alkitab bilang God is love. Allah itu gak bisa gak mengasihi. Allah ciptakan manusia supaya manusia menjadi sasaran dari kasih Allah. Allah ingin mencurahkan kasihnya kepada manusia. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah kejar kita. Karena kita ini adalah sasaran kasih Allah. Dan Allah ingin kita membangun hubungan dengan dia. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Allah tidak ciptakan manusia supaya manusia itu kaya, jadi konglomerat, manusia terkenal. No. Allah ciptakan saudara dan saya karena Tuhan ingin berhubungan dengan saudara. Tuhan ingin berhubungan dengan kita. Dan ini adalah hal yang paling basic dalam hidup. Yang paling harus kita lakukan adalah bangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada kisah yang menarik ketika Yesus datang di rumah seorang yang bernama Lazarus. Ada 2 wanita di situ, Marta dan Maria. Bagaimana Marta dan Maria sibuk
keluar masuk dapur mempersiapkan makanan, minuman untuk Yesus. Dan bagaimana saudaranya yang bernama Maria malah duduk-duduk aja. Kongko-kongko dengan Yesus. Nah coba kita baca ayatnya Lukas 10 ayat 39. Lukas 10 ayat 39 dikatakan perempuan itu, ini Marta nih. Perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Sementara Marta keluar masuk sibuk. Persiapkan semuanya untuk melayani Yesus. Dongkol dia. Lalu Marta bisikin Yesus, Yesus ini gak fair nih. Masa aku sendiri yang capek. Saudaraku Maria kongko-kongko sama kamu. Dia ingin Yesus bela dia. Tapi saudara tahu apa jawaban Yesus? Apakah Yesus membela Marta? Ini jawaban Yesus. Lukas 10 ayat 42. Saya sengaja banyak potong-potong supaya saudara bisa fokus pada ayat-ayat tertentu aja. Ayat 42. Yesus bilang begini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Yesus malah bela Maria, gak bela Marta. Marta, yang dilakukan Maria itu yang terbaik, betul gak? Yang terbaik. Yang terpenting. Bukan mondar-mandir. Tapi yang terpenting itu duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan Yesus bicara, membangun hubungan intim dengan Yesus. Itu sebabnya saya ingin katakan bahwa membangun hubungan intim dengan Tuhan itu prioritas tertinggi dalam hidup. Kenapa? Sekali lagi, karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan utama supaya Tuhan dan kita punya hubungan spesial. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu hubungan intim dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun. Hubungan intim dengan Tuhan dibangun lewat apa? Penyembahan kita. Doa. Mendengar firman saat teduh waktu pagi. Itu nggak bisa diganti dengan pelayanan. Saudara mungkin hobi pelayanan, bagus. Melayani hari Minggu ini luar biasa. Ibadah 7 kali ini saudaraku. Ini kalau nggak ada volunteer pelayan Tuhan, nggak bisa. Terima kasih untuk pelayan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau pelayan Tuhan nggak suka doa, Anda kehilangan yang terpenting. Karena doa itu membangun hubungan dengan Tuhan nggak bisa diganti dengan pelayanan mondar-mandir. Nggak bisa diganti dengan saudara pelayanan sosial, ke panti asuhan, panti jompo. Kasih makan orang miskin. Apa itu nggak bagus Pak? Bagus. Tapi itu nggak bisa ganti hubungan saudara dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan ini terpenting. Untuk itu eksistensi kita ada. Untuk itu kita diciptakan. Dan untuk itu kita hidup. Allah ingin berhubungan dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Dan tahukah saudara bahwa ada sesuatu yang luar biasa waktu kita intim dengan Allah. Keintiman dengan Allah itu membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Visi dari gereja NDC adalah bukan menjadikan saudara jemaat dan anggota gereja. No. Visi dari gereja kita menjadikan jemaatnya murid Yesus. Semua saudara harus jadi murid Yesus. Artinya kita meneladani Yesus jadi seperti Yesus punya karakter Yesus. Bagaimana caranya kita bisa menjadi murid Yesus dan serupa dengan Yesus? Ternyata cara yang paling efektif adalah ketika saudara berhubungan intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Sebuah quote saya kutip di sini berkata, nearness, a likeness. Kedekatan membuat keserupaan. Kalau saudara dekat dengan seseorang itu bisa jadi mirip lama-lama. Makanya suami istri kalau udah menikah 10 tahun, 20 tahun, kawin perak 25 tahun, lalu orang-orang pada bilang, lu berdua tambah mirip. Betul gak saudara? Mirip. Kenapa? Karena nempel terus. Bagaimana besi, saudara-saudara, besi biasa menjadi besi punya magnet. Caranya gimana? Kalau dideketin sama magnet. Lama-lama besi biasa jadi punya magnet. Dan satu hal yang juga penting saudara tahu adalah kedekatanmu dengan Tuhan itu kenapa
adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu adalah sumber kekuatan kita. Tahukah saudara, kekuatan kita terletak sejauh mana kita dekat dengan Tuhan. Saya ingin kasih quotes berkata gini. Keintiman dengan Allah juga selain menjadi keserupaan juga merupakan sumber kekuatan orang percaya dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam dunia ini. Kekuatan kita sejauh kita dekat dengan Tuhan. Kalau ada jemaat yang bilang, Pak Pendeta saya udah gak sanggup menghadapi masalah. Saya akan bilang karena kamu tidak cukup dekat dengan Tuhan. Kedekatanmu dengan Tuhan menentukan kekuatanmu di dalam menghadapi setiap persoalan yang sedang menghadang hidup saudara. Bukankah Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5. Perhatikan Yohanes 15 ayat 5. Ini perkataan Yesus sendiri. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, baca sama-sama, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita jauh dari Tuhan kita nggak punya kekuatan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan kita melakukan perkara besar. Dan Yesus berkata, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Ini pokok, ini ranting. Gimana ranting itu bisa kuat? Kalau ranting itu melekat pada pokok, betul nggak? Sehingga sari-sari makan mengalir ke ranting. Kita melekat pada Yesus, urapannya, kekuatannya, anugerahnya mengalir dalam hidup kita. Waktu saya sekolah minggu, saya diajar sebuah lagu dari ayat ini. Dan lagu itu berkata, Yesus pokok. Nah ini murid sekolah minggu semua nih. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam dia. Pastilah kau akan Bagus anak-anak sekolah minggu. Tepuk tangan saudara-saudara. Haleluya. Jadi ini simple. Yesus pokok, kita rantingnya. Kita di luar Yesus kering. Kita di dalam Yesus, kita melakukan hal besar. Kalau saudara cukup dekat dengan Tuhan, dengar saya baik-baik malam ini. Tidak ada persoalan yang saudara gak bisa lewati. Gak ada masalah yang saudara gak bisa selesaikan. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Kita bisa kalah, kita lemah, kita nyerah. Karena apa? Karena kita tidak melekat pada pokok itu. Kita gak dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, percayalah malam ini malam titik balik hidup saudara. Engkau akan hidup penuh kemenangan. Menghadapi setiap masalah yang saudara terima hari ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini yang pertama. Yang sangat penting. Dan kenapa kita ada di bumi. Supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua yang sangat penting adalah seek for the kingdom of God and its truth. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini pun ditekankan oleh Yesus. Bahwa ini yang harus kita kejar. Ini yang really matter in our life. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, coba kita lihat, Yesus sendiri bilang begini. Saya baca ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan kalimat ini. Carilah dahulu itu apa kalimat lainnya? Bisa gak saya ganti dengan utamakan? Boleh. Utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya ditambahkan. Saudara mungkin menatap saya dan bilang, tapi bisnis saya kan penting Pak. Betul. Kerjaan saya kan penting. Betul. Cari duit kan penting. Betul. Tapi itu cuma bonus. Yang lain ditambahkan. Tapi yang utama apa? Kerajaan Allah. Kebenarannya, yang lainnya ditambahkan. Saya nggak bilang cari duit nggak penting. Menurut saudara duit penting nggak?
Penting. Walaupun di gereja kalau ditanya orang duit penting nggak? Penting. Ada yang sorohani bilang duit nggak penting katanya. Dia tanya, duit penting nggak? Nggak penting. Saya tanya kenapa duit nggak penting? Karena uang atau duit nggak dibawa mati. Setuju saya, duit nggak dibawa mati. Tapi duit penting. Amin saudara? Kalau saudara bilang duit nggak penting, wah bahaya. Duit nggak penting, tapi kalau nggak punya duit nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak punya duit, serasa mau mati katanya. Ini masalahnya saudara. Itu sebabnya yang kita harus utamakan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kepentingan Tuhan dan firman Tuhan itu yang menjadi utama, mentaati Tuhan. Ini yang justru harus mempengaruhi semua bisnis kita. Sekarang tuh banyak bisnis macam-macam saudara. Yang baru tuh macam-macam, yang bikin cepat kaya dapat duit. Banyak MLM, banyak tuh. Saya nggak anti MLM, mungkin ada MLM bener. Tapi banyak MLM nggak bener. Banyak investasi bener, banyak investasi nggak bener. Nah bagaimana caranya bisa membedakan ini MLM bener, ini nggak bener. Investasi bener nggak bener. Saya udah tanya sama orang-orang yang ahli. Dan saya melihat ada jawaban yang sama, yaitu ciri yang paling jelas MLM atau investasi yang cuma jadi money game selalu menjanjikan return tiap bulan itu fix return. Pokoknya tiap bulan lu dapat 10%. Kalau investasi benar nggak mungkin ada fixed return. Dia bisa mencantumkan 2018 returnnya 25%. Tapi dia ada tulisan di bawah. Pencapaian masa lalu tidak menjamin pencapaian masa depan. Betul nggak? Lah kalau ada orang yang investasi pokoknya tiap bulan lu dapat 10% fix. Itu pasti bodong. Atau money game. Dan kalau saudara masuk duluan pasti untung. Tapi akan meledak pada satu titik. Dan kita akan bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau ada yang terikat seperti itu, saya pikir keluar. Kerajaan Allah dan kebenarannya harus mewarnai bisnis kita dan cara cari duit kita. Kalau saudara pejabat di sini, ada banyak pejabat di sini. Tapi kalau pejabat yang sungguh-sungguh jadi murid Yesus, tentunya dia nggak korupsi. Dan dia akan berjalan dalam kebenaran. Atau ada yang pacaran di sini. Kalau saudara murid Yesus yang benar, pacarannya pasti benar. Dan pacarannya pun pasti dengan orang yang seiman. Setuju nggak nih? Ada yang pacaran nggak seiman? Gak usah angkat tangan. Dalam hati aja. Nggak seiman, alasannya apa? Kepribadiannya bagus, ganteng, kepribadiannya bagus. Apa maksudnya kepribadiannya bagus? Mobil pribadi, rumah pribadi, perusahaan pribadi, bagus. Malah ada yang menjawab, saya ini pacaran dengan yang gak seiman dalam rangka penginjilan. Wah keren. Penginjilan. Kalau menurut saya jangan disatukan antara penginjilan dan pacaran. Injili dulu sampai terima Yesus. Kalau benar-benar dia terima Yesus baru boleh pacaran. Selalu saya kasih peragaannya. Orang kalau mau narik orang dari bawah berat. Lebih gampang kita yang turun malah, betul gak? Kita yang ngikut. Makanya selalu saya injili, saya tarik Pak pelan-pelan. Saya tarik. Tapi bukan dia yang maju, kita yang maju. Saya tarik Pak, saya tarik Pak, saya tarik Pak. Nah kita yang ngikut. Jadi kalau saudara pacaran dengan yang tidak seiman, pulang dari ibadah, apa yang saudara lakukan? Putuskan. Ini pendeta radikal. Oh pendeta radikal saudaraku. Iya dong, putus. Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Kan Amsal 3 ayat 6 bilang apa? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya libatkan Tuhan dan firman-Nya,
kebenarannya dalam pacaran, dalam bisnis, maka dia akan meluruskan. Dan saya ingin saudara jangan balik. Yang utama itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain itu cuma bonus. Amin. Jangan bonus dijadikan yang utama yang saudara kejar. Sekarang ini banyak orang jual rumah, developer jual rumah, susah. Nah kalau orang datang beli rumah biasanya dapat bonus. Beli rumah 5M, dapat AC 2 PK, 2 biji. Terus saudara datang, saya mau beli rumah ini. Sebetulnya saya kurang suka sih, cuma saya ngejar AC-nya. Saya mau tanya, ini pinter apa bodoh nih orang gini nih? Hah? Ada nggak orang yang beli rumah 5 miliar karena dia kejar AC-nya? Itulah banyak orang Kristen. Bukan kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia justru kejar bonusnya. Saudara, carilah Allah dan kebenarannya. Yang lainnya pasti ditambahkan padamu. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa sih yang betul-betul penting yang harus kita kejar? Yang ketiga adalah produce fruits in life. Menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Hidup itu sebetulnya bukan panjangnya. Tapi artinya, maknanya, dan dampaknya. Yesus 33 tahun. Tapi merubah dunia. Kita sering kali doa, Tuhan berikan saya panjang umur. Saudara mau panjang umur? Berapa tahun? 100 tahun cukup? 100 tahun cukup? Saya nggak mau. Kesepian ntar. Semua teman saya udah mati, saya sendirian tuh saudaraku. Tapi panjang umur bagus asal kita mengeluarkan buah. Jangan panjang umur tapi nggak ngapa-ngapain. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Paulus bukan cuma mau hidup tapi dia mau berbuah. Dan Alkitab berkata setiap pohon yang tidak mengeluarkan buah akan ditebang. Masa pohon yang dicari pohon apa? Masa daunnya? Oh daunnya rimbun, mangga, tapi nggak ada buahnya. Nggak ada artinya. Jadi kehidupan yang mengeluarkan buah itulah yang penting. Dan apa yang dimaksud dengan kehidupan yang berbuah? Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Tentunya berdampak positif. Kalau bicara buah itu kan sebetulnya apa saudara? Saya ada di belakang ini kan istirahat cuma sebentar. Baru kelar bubar ibadah. Langsung ibadah lagi, khotbah lagi. Saya dikasih buah. Supaya khotbahnya mantap. Katanya. Wah oke. Anggur. Pagi-pagi apel. Jadi waktu orang makan buah merasa apa? Enak ya. Buah itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Betul nggak? Kalau kita hidup mengeluarkan buah artinya hidup kita bisa dinikmati. Orang ketemu kita senang. Aduh saya terima kasih Koh ya Ci ya. Sejak saya berteman sama Koko sama Cici, hidup saya maju. Keluarga saya lebih baik. Itu keren, hidupmu berbuah. Tapi kalau orang gak suka sama kita datang langsung kabur, bubar gitu. Gak datang kor, aduh puji Tuhan, Koko gak datang di kor. Rasanya damai. Iya kan? Untung dia gak ada Jakarta, udah pergi jauh, gak pulang-pulang. Kalau pulang Indonesia kacau. Apakah hidup kita dinikmati oleh orang lain? Itu artinya hidup kita berbuah. Dan ternyata di dalam Alkitab banyak buah. Contohnya namanya buah kebenaran. Ya buah kebenaran itu kita bisa lihat dalam Filipi 1 ayat 10 sudah kita baca juga lanjut ayat 11. Ya saya baca mulai 10 ya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan, baca sama-sama, buah kebenaran. Jadi ada buah yang namanya buah kebenaran.
Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ternyata butuh bantuan Yesus juga untuk bisa mengeluarkan buah. Untuk tujuannya memuliakan dan memuji Allah. Jadi buah kebenaran adalah perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Allah. Dulu hidup kita kacau. Sekarang dalam Tuhan hidup kita berubah memuliakan Tuhan. Itu buah kebenaran. Dulu belum kenal Tuhan, gak ke gereja, gak ke NDC, pulangnya pagi jam 1. Jalan miring-miring dari night club. Mabok, ngobat, narkoba. Sekarang udah ke gereja, jadi murid Yesus. Jam 7 malam udah di rumah pakai piyama. Waduh saudara. Wow. Ya, yang lebih keren pakai apa tuh? Training atau apa ya? Itu cuma contoh aja. Dulu hidupnya nipu mulu. Sekarang hidupnya, bisnisnya benar. Dulu hobi berantem, sekarang cinta damai. Itu namanya buah kebenaran yang memuliakan Tuhan. Amin saudara. Ada perubahan. Nah saya lihat puji Tuhan banyak yang berubah. Jemaat datang yang kacau-kacau sekarang mulai mendingan. Saya lihat perubahannya. Ada banyak dulu yang dengar khotbah itu nggak konsentrasi. Ngobrol aja. Sekarang saya lihat orang dengar khotbah ada kerinduan. Ini perubahan. Tapi saya juga sedih. Ada juga yang udah lama, bertobatnya lama, malah sekarang balik lagi kayak yang zaman dulu. Kumat. Tadinya nggak kacau, udah bertobat, ada buah kebenaran. Sekarang karena pergaulan salah, balik kayak dulu lagi, kumat. Ini yang saya sebut Kristen tomat. Saudara tahu Kristen tomat? Pagi tobat, malam kumat, saudaraku. Nah ini Kristen tomat, saudara. Saya harap tidak ada yang Kristen tomat. Semuanya punya buah kebenaran. Karena hidup kita dinikmati oleh banyak orang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada juga yang namanya buah karya. Buah karya itu artinya ketika engkau dalam Tuhan, saudara ada karya yang bisa dinikmati orang lain. Salah satunya adalah dengan cara apa? Melayani di gereja. Saya nggak yakin orang yang sungguh bertobat mengalami kebaikan Tuhan puas dengan duduk di gereja. Setahun masih oke. Kalau udah 10 tahun jadi Kristen di gereja nggak ngapa-ngapain. Cuma datang minggu duduk di kursi yang sama itu juga manasin kursi. Nggak mungkin, something wrong. Orang yang pernah mengalami kasih Tuhan, diselamatkan, hidupnya diubahkan, diberkati. Dia pasti pengen, apa sih yang bisa saya kerjakan? Jangan anggap enteng asyir loh, itu banyak yang direktur loh. Bener, kan dimaki-maki. Baguslah direktur dimaki-maki, kan dia jarang dimaki-maki. Ini proses pembentukan. Tapi saya kasih tahu jangan anggap enteng jadi asyir di depan. Banyak direktur, pegawainya bisa ratusan ribuan. Tapi hatinya merasakan kebaikan Tuhan. Apa yang saya bisa buat? Khotbah nggak bisa, nyanyi nggak bisa. Terima tamu. Nggak mungkin orang yang sungguh dijamah oleh Tuhan yang tidak melayani. Makanya daftarkan dirimu di depan. Ada syaratnya loh. Hah? Udah bagus gua pelayanan. Oh, jadi tentaranya Tuhan ada persyaratannya. Nggak gampang tuh kehormatan. Dan kalau kita ngerti, saya mau melayani. Itu buah karya. Bisa juga saudara melayani itu nggak harus langsung dalam gereja ini. Bisa juga nulis buku. Ada orang-orang punya karya nulis. Itu malah jadi legacy, mati masih ada bukunya. Yang bisa ngarang lagu, ngarang lagu. Kita lagi bikin persiapan untuk NDC Worship 4. Tahun depan kita akan bikin live recording. Siapa tahu di sini ada yang pinter ngarang lagu. Dinyanyikan seluruh Indonesia. Iya kan? Memberkati banyak gereja. Bagus. Ini juga bisa kita lakukan. Atau saudara dalam dunia kerja, saudara bisa berprestasi, ada karya-karya yang bisa dinikmati banyak orang. Saya kasih contoh sederhana ya. Soal misalnya kayak makanan misalnya. Mie. Saudara tahu nggak mie yang sekarang bermacam-macam itu ada pencetusnya. Ada yang pertama kali bikin. Siapa yang suka mie ayam? Mie, ya mie ayam, mie babi terserah lah. Mie pokoknya. Angkat tangan, mie.
Oh lumayan banyak. Tapi enggak, saya pikir semua mesti angkat tangan. Banyak yang diet ya, banyak yang diet. Saya suka mie. Tapi sekarang agak takut makan mie. Karena tubuh saya memuliakan Tuhan. Saya makan mie dikit aja langsung gemuk saya. Minum air putih kalau tubuh memuliakan Tuhan, air putih aja gemuk saudaraku. Saya jarang makan mie, tapi saya sebetulnya hobi mie. Mie itu yang pertama kali yang bikin mie itu namanya Momofuku Ando. Itu pertama kali tahun 1958 dia dapat ide itu melihat habis perang orang tuh ngantri makanan ramen itu panjang. Jadi muncul ide. Nah ini saya berdoa supaya banyak ide nih. Sampai orang akan ingat nama saudara, itu legacy. Akhirnya dia bikin pabrik mie, dia produksi chicken ramen yang pertama tahun 71. Terus ada cup noodle dan lain sebagainya, ini kan cikal bakalnya super mie, indomie, sari mie, dan lain sebagainya. Dan saudara tahu sekarang ini mie kan mulai dinikmati seluruh dunia. Tapi dimulai dari satu orang. Dan dia diingat sebagai pencetus mie. Dalam laporan yang dirilis WINA itu World Instant Noodles Association, tahun 2017 aja, orang makan mie itu 100 miliar porsi setahun. 100 miliar. Saudara tahu yang makan mie terbanyak di dunia siapa? Negara mana? Hah? Indonesia. Iman saudara terlalu besar. Enggak mungkin lah Indonesia. Kan ada yang penduduknya miliaran yang hobi makan mie juga. Siapa dong yang nomor satu? Saya rasa Cina. Dan berita baiknya Indonesia nomor 2. Indonesia nomor 2. Indonesia tuh hampir 13 miliar porsi. Disusul dengan Jepang 5,6. India 5,4. Vietnam 2 miliar. Tapi intinya adalah ada sesuatu yang jadi legacy. Berdoa, ada urapan Tuhan, hikmat Tuhan. Saudara semua akan jadi orang-orang yang akan diingat. Karena saudara punya legacy, ada buah karya. Saya doa untuk saudara. Muncul penemu-penemu juga di sini yang luar biasa. Ya. Contoh yang terakhir ada buah juga yang namanya buah jiwa. Buah jiwa itu maksudnya apa? Kita membawa jiwa yang tersesat, yang belum kenal Tuhan untuk kenal Tuhan. Jadi betul-betul jiwa baru. Jangan bawa jemaat gereja lain dengan ojok-ojok. Lu ke gereja gua, AC-nya lebih dingin. Lampunya meriah. Nggak kalah sama night club. LED-nya gede. Lalu gereja lain pindah ke kita, nggak ada upahnya. Malaikat cuman bingung, beda klaster, pindah klaster. Tapi kalau jiwa baru, satu jiwa baru saudara menangkan, Alkitab bilang apa? Malaikat di sorga bersorak-sorai. Jadi bawalah jiwa ke NDC yang fresh from hell. Fresh from hell, pindahin ke heaven. Pindah ke sorga. Haleluya. Iya. Itu malaikat di sorga bersorak-sorai. Ayat terakhir kita baca Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa, berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Siapa yang saya tantang nih? Siapa yang mau bawa jiwa sebelum akhir tahun? Ini Desember ada Natal, ini kesempatan bawa jiwa. Siapa yang mau memenangkan jiwa? Ada buah jiwa, angkat tangan. Dikit banget. Takut gak ada tempatnya lagi. Kita buka ibadah ke-8. Masih penuh, kita buka Sabtu. Saya janji buka Sabtu. Tahun depan kita buka Sabtu. Masih banyak kursi di sini. Saya tanya lagi, siapa yang membawa jiwa? Angkat tangan. Memang dikit. Memang ada banyak orang bilang boro-boro Pak bawa jiwa, bawa diri sendiri aja perjuangan katanya. Gitu saudara. Boro-boro bawa jiwa. Yang paling cilaka gara-gara kita murtad 5 orang.
Karena kita nggak bayar utang, saudaraku. Ya. Jangan bawa jemaat orang lain. Ini waktunya udah mau habis. Boleh tambah nggak? Ini ibarat terakhir. Saya bisa khotbah sampai jam 10, saudaraku. Haleluya. Tambah dikit boleh ya. Habis waktu saya. Amin. Kalau bawa jiwa jangan dari gereja lain. Kenapa? Saya bolak-balik bilang. Sebab kita sudah diomongin. NDC itu pencuri domba. NDC itu vacuum cleaner. Nyedotin gereja orang. Makanya saya berkali-kali bilang, yang dari gereja lain, minggu depan pulanglah ke gerejamu. Saya dikomplain sama pengurus, Pak jangan gitu dong. Mereka kan bukan kita curi, mereka datang sendiri. Jadi gimana dong saya? Bilang sama mereka, yang menuduh kita mencuri domba gereja lain. Bahwa sebenarnya domba gereja lain yang mencuri rumput hijau NDC. Haleluya. Tapi saya mau bilang jujur dari hati saya. Pindahin jemaat orang itu nggak ada untungnya. Jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Bawalah tetanggamu. Terima Yesus. Jangan lupa mertuamu juga perlu Yesus. Bawa ke gereja, terima Yesus. Saya janji kalau jemaatnya nggak muat lagi. Kita buka ibadah lagi. Minggu 8 kali, Sabtu 5 kali. Pokoknya sebelum saya pingsan saya akan khotbah terus. Haleluya. Tuhan memberi kekuatan ekstra. Haleluya. Sebelum kita nyanyi, ulangi 3 hal yang terpenting dalam hidup. Jangan sampai salah mengejar yang sia-sia. Yang pertama apa? Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa ini terpenting? Karena kita diciptakan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya, bisnis cari duit itu bonus, itu ditambahkan. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus mengeluarkan buah. Jangan cuma panjang umurnya tapi nggak ngapa-ngapain. Ada buah kebenaran, buah karya, buah jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.